Selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di hari Jumat kemarin IHSG sempat naik 1% lebih dengan turnover sekitar 15 triliun, 15 setengah lah. 15 setengah triliun dengan asing masih melakukan pembelian yang masif 1,73 triliun. Cukup menyenangkan sekali di minggu kemarin, hanya sempat terkoreksi pada tanggal 5 dan 7. Itu pun koreksinya kecil-kecil banget gitu kan. Kita lihat tanggal 5 0,8 agak cukup besar lumayan, tapi di tanggal 7 itu cuma 0,01. Jadi kita lihat apakah minggu depan ada koreksi yang cukup signifikan atau tidak, mengingat kita udah melakukan penaikan berapa persen, dari udah sekitar 3% lebih di sini, dari 6.228 sampai 6.481. Jadi seperti itu. Tetap hati-hati buat teman-teman, jangan terlalu greedy, jangan terlalu berbangga hati, jangan terlalu mengatakan bahwa semua ini ada pencapaian teman-teman. Bukan, ini karena market masih bullish aja gitu, karena jadi gampang copet-copet. Dan buat teman-teman yang ada di grup juga, jangan merasakan bahwa apa yang saya rekomendasikan selalu naik. Ya seperti yang saya bilang, memang masih banyak yang naik, tapi akhir-akhir ini memang masih banyak tren bullish seperti itu nih, P1, INKP. Bukan berarti analisa saya selalu benar, bukan, tapi tren di IHSG masih terlalu bullish, jadi masih terlalu mudah untuk menganalisa sesuatu kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk grupnya belajar trading juga, nanti bakal aku share. Jadi tinggal klik kolom deskripsi, nanti tinggal klik di situ, insya Allah aku bagikan di situ. Jadi seperti itu. Buat teman-teman yang nyari rekomendasi, buat teman-teman yang nyari teman baru buat sharing-sharing saham buat teman-teman, atau teman-teman yang hanya say hello suka ngobrol gitu, ya silahkan masuk gitu. Kita lanjut ke saham yang bakal kita bahas. Ada dua sektor sebenarnya saham yang bakal kita bahas di sore hari ini. Yang pertama adalah semen, yang kedua adalah distribusi mobil. Seperti itu. Yang pertama ada SMBR, terus SMGR, INTP, IMAS, dan juga IMJS. Kita langsung aja ke saham pertama, yaitu Semen Batu Raja. Seperti itu. Semen yang pernah ditunggangi oleh BPJS. Bahkan dari 1000 berapa gitu sempat ngedrop ke 600 sekian, 1200 ya kalau nggak salah, 1300, ngedrop ke 550 sekian gitu. Ya wajar, karena pada saat itu BPJS sedang asuransi Jiwasraya, maaf, Jiwasraya masih mengalami hal yang banyak tekanan seperti itu. Jadi penjualan yang cukup masif dilakukan oleh retail maupun bandar yang sudah masuk di dalamnya, menunggu dari area bawah kembali. Apakah sekarang udah mulai mereda? Kita lihat aja. Kita cek langsung ke broker summary-nya biar gampang. SMBR terlebih dahulu. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya, selama ini masih didistribusi yang cukup banyak menurutku. Walaupun di sebelum 5 hari ini ada akumulasi yang cukup banyak, tapi ternyata setelah 1 minggu ini distribusi cukup masif. Jadi harus tetap berhati-hati buat teman-teman. Walaupun kalau kita lihat asing masih melakukan net buy, tapi tipis-tipis aja sih kalau kita lihat. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk SMBR, kalau pernah kita lihat di sini, bentar. Nah ini dia. Kita pernah buat area di sini terakhir kali. Waktu itu masih downtrend, terus aku bilang ini udah ada mulai sideways. Ini aku belum ubah-ubah apapun ya. Sampai di sini, sampai di bulan Agustus, enggak, sampai di bulan Agustus awal. Aku udah nggak pernah membuka lagi, dan ini belum aku ubah. Benar saja waktu itu kita bahas, waktu itu udah downtrend lalu di bawah sideways, ya itu berarti area sideways sudah masuk area akumulasi oleh bandar seperti itu. Jadi akumulasi yang cukup panjang dari bulan awal akhir Juli sampai bulan awal Oktober seperti itu. Lalu dibawa naik beneran. Ya kalau kita lihat secara MACD sekarang udah mulai menukik ke bawah. Tapi kalau teman-teman waktu itu sadar dan teman-teman sadar dan sabar untuk menunggu akumulasi dari bandar, ya selama teman-teman udah TP walaupun tidak cukup signifikan, walaupun hanya berapa persen, hanya 20 persenan,
selama 1,5 bulan seperti itu. Tapi menurutku bukan hasil yang mengecewakan apabila teman-teman memang bukan tipe yang scalping cantik kayak gitu kan. Jadi seperti itu. Kemarin juga waktu mengalami koreksi dia volumenya cukup tinggi. Jadi tetap harus sabar teman-teman dan berhati-hati. Ya kalau kita lihat kemarin juga naik tipis tapi volumenya cukup kecil. Bukan cukup kecil, sangat kecil. Jadi ada kemungkinan untuk masih turun kembali ke 605-nya kembali untuk dikoreksi. Kalau kita lihat bar chart juga udah mulai mendekati angka 0 turunnya. Jadi udah tidak cocok untuk dibawakan kembali. Jadi seperti itu. Jadi Batu Raja menurutku belum menarik kembali apabila belum naik ke atas MA5-nya atau nanti turun ke 605. Seperti itu ya teman-teman, kita tandain dulu sampai di sini biar besok kalau kita kapan-kapan buka buka semen Batu Raja lagi, kita ada gambaran dulu kita pernah ngobrol di sini. Seperti itu. Nah, ini di sini di 710. Area 700 kalau sampai dijebol ya bakal ke 605-nya itu kembali. Tapi bisa jadi di area 700-nya bakal dipentalin lagi. Seperti ini skenarionya. Tapi menurutku bakalan berat sih. Ya bukan berarti saya selalu benar, karena di pasar apapun bisa terjadi kan. Kenapa saya lupa ya? Oh ini dia. Bisa jadi dia dibawa turun ke area sini dulu. Ke area 700 baru dinaikin ke area sini lagi. Ke area 800. Bisa jadi seperti itu. Tapi untuk lebih berhati-hati mending teman-teman tunggu aja di area 600-nya lagi. Kalau nggak dapat gimana bang? Kalau nggak dapat ya cari yang lain aja gitu kan. Masih banyak saham-saham potensial lainnya. Nah bisa jadi dia seperti ini. Masuk ke area 600 terlebih dahulu, lalu melanjutkan ke sini untuk kembali di akumulasi. Kalau akumulasinya gagal dan volumenya jelek ya kemungkinan jebol lagi 600-nya. Tapi bisa jadi dia melakukan akumulasi di 605 sampai ke 700 lalu dibawa ke 800 kembali di Windows dressing ke depannya. Jadi seperti itu untuk SMBR. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada SMGR, Semen Gresik ya, Semen Indonesia. Dia kemarin sempat mengalami naik turun. Naiknya cukup tinggi, turunnya cukup lumayan. Lalu asing koreksi cukup dalam. Asing koreksi 76 billion. Menurutku hal yang perlu dikhawatirkan seperti itu. Mengingat kalau kita lihat secara teknikal, secara broker summary-nya, Bandar juga distribusi cukup besar. 20 hari Bandar distribusi cukup besar juga. Dan selama 1 bulan asing juga distribusi. Bandar distribusi, asing distribusi. Kalau kita lihat secara teknikalnya juga menurutku belum cukup menarik SMGR untuk kita koleksi. Dia masih berada di area downtrend dia seperti ini. Nah, dia masih berada di area downtrend, belum ada tanda-tanda dia bakalan konsolidasi seperti itu. Lalu kita juga pernah masuk di area sini kalau tidak salah, di area 7.700. 7.800 kita pernah bilang kalau nanti 8.000-nya naik dibeli aja dulu, dan ternyata dibenarkan terbang sampai ke 9.000 dulu baru dikoreksi. Jadi cukup lumayan kalau kemarin ada yang beli di support di sini kan, kita pernah bahas. Cek sebelumnya bisa teman-teman di video sebelumnya, bulan apa berarti aku udah lupa ya, bulan Agustus awal kita udah pernah sempat ngobrolin ya, ternyata bener dibawa naik sampai 9.000 baru dikoreksi lagi. Bisa jadi ini dibawa ke support lagi, tapi mungkin bisa jadi nanti di sini kalau 7.600-nya tidak dijebolin lagi mungkin bisa jadi area konsolidasi. Seperti itu. Tapi overall menurutku SMGR belum cukup menarik, tapi MACD udah mulai udah mulai menukik ke atas. Ada tanda-tanda mau golden cross. Tinggal kita tunggu aja bakalan ada konsolidasi atau bakal dibawa breakout dari area downtrend dia. Seperti itu. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada INTP. INTP juga
kuning, terus asing net buy, pembelian paling banyak AI dan juga BK ya. BK ya kalau kita lihat, kalau secara broker summary-nya INTP dia dikoreksi juga sama Bandar. Cuman asingnya net buy, tapi ya segini ya teman-teman bisa lihat, banyak atau enggaknya tergantung dari teman-teman. Kalau kita lihat pakai teknikalnya, dia sebenarnya sama seperti semen SMGR seperti itu. Dia masih masuk di area downtrend, ini belum aku ganti juga. Jadi kalau kita turunin lagi ke sini, ya masih jauh area dia untuk, dia udah di deket-deket resist gitu. Ini bahkan belum sampai di tengah. Kalau kita mau beli di sini bisa, tapi dengan syarat teman-teman harus sabar gitu. Takutnya nanti dibawa turun. Ya bagusnya kalau dibawa konsolidasi ke sini, tapi kalau dibawa turun kan bisa repot. Seperti itu. Walaupun juga MACD udah mulai menukik gitu, udah ada tanda-tanda untuk golden cross, tapi masih perlu hati-hati buat teman-teman. Secara volume juga masih bagus, naik, volumenya juga ikut naik. Turun, volumenya ikut turun di 4 hari yang lalu. Ya tunggu-tunggu aja mungkin di area 9.000. Kalau 9.000 beli di 9.000 bisa 9.050. Kalau 9.000-nya jebol, sell dulu aja. Kalau teman-teman memang gak sabaran, tapi menurutku mending sabar aja, kali aja dia jebolin ke atas atau bakal diturunin di support seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada IMAS. Buat teman-teman bisa dicatat buat IMAS. Di sini IMAS ada net buy, BK dan juga CC. Penjualan LG dan juga YB. Kalau kita lihat pakai broker summary-nya, kalau kita lihat pakai broker summary-nya untuk IMAS, nah dia udah mulai net buy tapi tipis-tipis. Asing juga mulai net buy. Ya teman-teman kalau mau menunggu sabar sepertinya bisa. Di sini juga IMAS untuk teknikalnya menurutku juga lumayan. Di sini dia udah mulai golden cross, tapi stok RSI dia mulai dead cross. Udah mulai di area overbought seperti itu, jenuh beli. Tapi secara volumenya menurutku cukup menarik, di mana dia naik volumenya ikut naik, di mana dia turun volumenya ikut turun. Lalu dia kalau kita lihat secara secara singkat ada double bottom, tapi sebenarnya seperti ini tidak bisa digunakan sebagai double bottom, tidak bisa dikatakan sebagai double bottom karena terlalu singkat untuk digunakan teknikal juga seperti itu. Karena kalau kita lihat di buku panduan untuk menyatakan double bottom dan double top dan Elliott waves dan lain-lain itu ada syaratnya tersendiri. Ya tapi kalau kita mau menggunakan analisa inilah ya, goblok-goblokan gitu, bisa kita gunakan seperti itu. Newbie lah kita dikatakan newbie di sini. Bisa kalau seumpama di 1010 nggak dijebol, harusnya dia bisa naik sampai ke 1050 ke 1150 kembali ke sini, area di sini. Nah ini dia kembali area di situ. Yang penting volumenya dijaga, MACD-nya juga dijaga seperti itu ya buat teman-teman. Lanjut ke saham terakhir. Di saham terakhir ada IMJS. IMJS juga kemarin koreksi, dia ditutup di 1%. Kalau kita lihat asing net sell, pembelian paling banyak RF dan juga LG, penjualan paling banyak CC dan juga PD. Wah ini berat ini di IMJS. CC, ZP, CP, BK keluar. Ya semoga bisa dibeli kembali sama broker-broker sultan tersebut. Kalau kita lihat secara broker summary-nya, IMJS dikoreksi, asing juga dikoreksi. Bandar koreksi, asing koreksi. Kalau kita lihat secara teknikalnya IMJS ya menurutku memang masih harus dikoreksi. Walaupun kita lihat bar chart di bawah 0 mulai berkurang, terus dia udah mulai golden cross di area stok RSI-nya dia,
volumenya juga udah mulai semakin bagus, semoga aja dia ditahan di area MA5-nya. Kalau seumpama teman-teman mau beli, ya batasan resikonya risknya di MA5 dia. Jangan sampai MA5 dia jebol. Kalau MA5 dia jebol, dijual aja dulu sampai dia bener-bener golden cross di area MACD dia dan volumenya dipertebal semakin bagus. Seperti itu untuk IMJS. Jadi buat teman-teman, semua yang saya katakan disclaimer on, jangan terpengaruh dengan analisa saya secara membabi buta seperti itu, dan gunakan analisa teman-teman sebagai komponen utama. Jadi teman-teman punya pacuan. Ingat kata yang Pak Franz bilang, tetap seumpama teman-teman buy, terus teman-teman trading plan-nya apa? Kayak gitu. Jangan asal buy tapi nggak punya trading plan. Kayak gitu buat teman-teman. Semoga minggu depan menjadi hari yang menyenangkan buat teman-teman yang udah beli maupun yang belum beli. See you next time. Bye bye.